Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang persiapan untuk menuju tes online tahap 2 dalam seleksi rekrutmen BUMN 2024. Itu setelah kemarin eh, tahap 1 sudah dilakukan, tes online-nya kita akan membahas tentang tahap kedua, di mana tahap kedua ini nanti akan dilakukan tes bahasa Inggris, dan kemudian yang kedua yaitu tentang learning agility. Oke, mari kita bahas yang tentang learning agility. Di dalam learning agility ini terdapat 5 hal yang harus dipahami. Yang pertama yaitu tentang self awareness, yang kedua tentang mental agility, yang ketiga tentang people agility, yang keempat tentang change agility, dan yang terakhir, yang kelima, tentang result agility. Menurut David F. Hoff dan W. Warner Burg, learning agility ini merupakan kunci sukses bagi seorang pimpinan yang potensial. Kita bahas tentang learning agility itu sebenarnya apa. Learning agility adalah kemampuan cepat dan terus-menerus dalam mempelajari cara pandang serta keterampilan baru agar dapat beradaptasi dengan perubahan era dan lingkungan sekitar. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai pengalaman orang maupun sumber daya lainnya untuk diterapkan pada berbagai situasi sehingga dapat mencapai hasil yang diinginkan. Konsep learning agility sangat diperlukan untuk mengukur bentuk keahlian dari setiap pelamar. Hal ini dalam konteks mengukur kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan hal-hal yang baru. Mengapa learning agility ini penting? Learning agility menjadi faktor indikator utama potensi kepemimpinan karena memungkinkan pemimpin untuk mengelola disrupsi dan beradaptasi dengan perubahan strategi secara efektif. Pemimpin dengan learning agility tinggi dapat menghadapi tantangan, berinovasi, dan memastikan kesuksesan organisasi. Manfaat learning agility. Yang pertama, mengembangkan kemampuan belajar agar dapat beradaptasi dengan keadaan yang terus berubah. Yang kedua, memanfaatkan pengalaman masa lalu di kondisi masa kini untuk mencari jalan keluar saat menghadapi situasi baru. Yang ketiga, melahirkan situasi inovatif dalam menyelesaikan masalah baru dengan tidak terpaku pada informasi lama serta terbuka pada ide-ide baru. Nah, ini kita bahas dari yang pertama, yaitu tentang self-awareness. Self-awareness adalah kemampuan melihat diri sendiri secara objektif dari proses refleksi dan introspeksi diri. Hal ini menentukan seberapa besar kapasitas seseorang dalam mengembangkan learning agility-nya secara keseluruhan. Ini pentingnya self-awareness. Yang pertama, self-awareness dapat dijadikan acuan penting untuk memprediksi keberhasilan seseorang dalam meneliti karir di masa yang akan datang. Seseorang yang memiliki self-awareness cenderung kritis atas perilakunya sendiri dan hasil yang telah dicapainya. Apabila gagal, akan meminta feedback dari orang lain dan merenungkannya. Apabila sukses, tidak akan mudah puas dan tetap meminta feedback untuk memperbaiki di kemudian hari. Ini cara untuk membangun self-awareness. Dengan cara yang pertama, membiasakan diri memiliki pola pikir yang sehat. Dengan cara mengadopsi pola pikir yang sehat, akan membantu memahami situasi dan kondisi di sekitar kita dengan lebih baik. Memiliki kepercayaan terhadap kemampuan diri sendiri. Dengan meyakini bahwa
Meningkatkan kemampuan diri dapat membuat diri kita menjadi lebih berani dan mampu mengungkapkan keyakinan sebagai upaya untuk mewujudkan eksistensi. Dengan demikian, kita dapat membuat keputusan yang tetap meskipun berada dalam kondisi yang tidak pasti. Cara membangun self-awareness dengan melakukan evaluasi diri sendiri. Melakukan introspeksi akan membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pribadi sehingga dapat memperbaiki diri serta meningkatkan potensi yang ada dalam diri. Kemudian mengendalikan emosi. Dengan adanya pengendalian emosi akan lebih mudah dalam memahami makna dari emosi yang dirasakan, di mana akan lebih mudah mengetahui penyebab munculnya emosi tersebut, serta hubungan antara emosi yang sedang dirasakan dengan pemikiran yang ada sehingga lebih mudah dalam mengontrol pengaruh emosi terhadap kinerja atau semangat diri. Dan yang kedua yaitu tentang mental agility. Mental agility adalah kemampuan berpikir dan belajar dengan cepat dalam menyerap informasi, sistem, ataupun proses yang baru. Hal ini penting untuk dimiliki karena produktivitas seseorang sangat bergantung pada kemampuan berpikir jernih dan kesiapan dalam menghadapi tekanan dan perubahan. Cara meningkatkan mental agility: berani melakukan eksplorasi dan mencoba hal yang baru. Yang kedua, mencari informasi melalui bacaan ataupun diskusi. Yang ketiga, membuat pikiran untuk pola pikir dan sudut pandang yang berbeda. Yang keempat, selalu mencari alternatif cara untuk memecahkan masalah. Ciri-ciri orang yang memiliki mental agility. Yang pertama, merasa nyaman dan optimis dalam situasi baru atau sulit. Yang kedua, merasa siap menghadapi persoalan atau kondisi yang rumit. Yang ketiga, menikmati bekerja dalam keadaan yang serba tidak pasti. Yang keempat, mampu mengenal situasi yang mirip atau bertolak belakang. Yang kelima, mampu memikirkan hal-hal out of the box. Yang keenam, mampu menganalisis masalah dengan cepat dan tetap berhati-hati. Yang ketujuh, mampu menjelaskan masalah yang rumit dan dengan sederhana. Kemudian dampak positif mental agility. Yang pertama, lebih jujur jika tidak mengetahui jawaban atas persoalan yang dihadapi, mengakui jika tidak yakin atas hasil yang akan dicapai, dan bersemangat mencari cara atau solusi terbaik dalam memecahkan masalah. Yang kedua, senang menganalisis hubungan yang sudah ada, mencari kemungkinan hubungan baru antara suatu hal dengan hal yang lain, melakukan kajian dengan sudut pandang yang berbeda, serta menghasilkan solusi yang baru dan segar. Pentingnya mental agility. Mental agility melibatkan kemampuan seseorang dalam berpikir secara fleksibel dan kreatif, akan mampu melihat masalah dari sudut pandang yang baru, nyaman dalam menghadapi kompleksitas dan ambiguitas, serta dapat menjelaskan pemikirannya kepada orang lain. Kemudian yang ketiga yaitu tentang people agility. People agility adalah kemampuan membangun hubungan dan memahami orang lain meskipun dalam keadaan sulit, tetap mampu bekerja sama dengan mengelola emosinya dengan baik. Pentingnya people agility. People agility merupakan faktor yang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Hal ini berguna dalam membangun hubungan di tempat kerja karena hubungan yang baik antar pekerja sangat penting. Selain itu, juga dapat menjadikan seseorang mampu memotivasi dirinya sendiri untuk melakukan perkembangan. Cara meningkatkan people agility. Yang pertama, mencoba fleksibel dalam memainkan beberapa peran yang berbeda. Yang kedua, menantang diri sendiri untuk mengambil berbagai posisi, baik sebagai eksekutor, pemberi usul, mencari alternatif solusi, ataupun mengambil keputusan. Yang ketiga, bersikap proporsional dalam bertindak dan menyiapkan diri untuk melakukan perpindahan peran yang dibutuhkan.
Yang keempat, meyakinkan diri untuk memulai dari awal jika terjadi kebuntuan dalam proses pengambilan keputusan agar dapat pemahaman yang lebih lengkap serta dapat mengembangkan berbagai alternatif solusi. Kemudian ciri-ciri seseorang yang memiliki people agility. Yang pertama, senang membantu orang lain. Yang kedua, mampu memecahkan masalah ketika terjadi krisis. Kemudian yang ketiga, memiliki pikiran yang terbuka. Yang keempat, mudah memahami dan menghargai pendapat orang lain. Yang kelima, melakukan tindakan konstruktif tanpa menimbulkan keributan dalam menghadapi konflik. Yang keenam, merasa tidak terancam dengan pendapat atau cara pandang yang berbeda. Yang ketujuh, memanfaatkan kelebihan diri sendiri dalam mencapai tujuan bersama. Ini yang keempat tentang change ability. Pengertiannya sendiri, change agility adalah kemampuan seseorang beradaptasi secara cepat pada suatu perubahan dengan melakukan uji coba. Oleh karena itu, change agility merupakan faktor penting karena pada dasarnya manusia tidak nyaman dengan perubahan. Hal ini disebabkan karena otak manusia didesain untuk mencari pola dan berlindung pada hal-hal yang sifatnya rutin. Pentingnya change agility. Change agility menunjukkan keingintahuan yang tinggi terhadap perubahan dan kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat. Seseorang dengan change agility akan mencari peluang untuk meningkatkan keterampilan diri, mengembangkan ide-ide baru, dan siap mengubah cara kerja yang lama. Kemampuan ini penting dalam menghadapi perkembangan teknologi dan perubahan yang terjadi di lingkungan kerja. Cara meningkatkan change agility. Yang pertama, bersikap positif dalam menerima perubahan. Yang kedua, mengkomunikasikan masalah dengan atasan atau rekan kerja dalam memahami perubahan peran yang terjadi. Yang ketiga, siap mempelajari kemampuan baru. Yang keempat, bersedia memimpin perubahan inisiatif dan menangani ketidaknyamanan yang timbul akibat perubahan. Yang kelima, selalu mencari opsi-opsi baru dengan melakukan berbagai eksperimen dan inovasi serta menganggap kegagalan sebagai bagian dari proses menuju perbaikan. Yang keenam, tidak mudah puas ketika terbukti berhasil dengan tetap melakukan berbagai penyesuaian agar keberhasilan tersebut dapat diterapkan di berbagai situasi. Kemudian yang berikutnya, ciri-ciri seseorang yang memiliki change agility. Yang pertama, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi untuk mempelajari hal-hal yang baru. Yang kedua, berani mencoba cara pendekatan dan solusi baru. Apabila mengalami kegagalan, akan cepat bangkit, cepat belajar, serta mencari berbagai cara untuk mencapai hasil yang diharapkan. Yang ketiga, selalu optimis, bersemangat, dan menginspirasi orang lain untuk lebih percaya diri demi mencapai hasil yang dianggap mustahil. Kemudian yang terakhir yaitu tentang result agility. Result agility adalah kemampuan mencapai hasil yang diinginkan dalam situasi baru, bukan mengulang keberhasilan dalam situasi yang serupa. Kemampuan result agility penting untuk dimiliki karena pembuktian kemampuan diri sendiri terukur dari seberapa besar dampak atas hasil yang diraih. Pentingnya result agility. Result agility melibatkan kemampuan seseorang untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam kondisi sulit. Biasanya orang dengan kemampuan ini dapat menginspirasi orang lain dan membangun kepercayaan melalui kehadiran mereka. Selain itu, result agility juga mencerminkan kemampuan seseorang untuk bekerja dengan fokus pada hasil dan mengatasi tantangan. Cara meningkatkan result agility. Yang pertama, menemukan motivasi yang melahirkan energi dalam situasi-situasi sulit. Yang kedua, jeli melihat hal-hal krusial dalam menyelesaikan pekerjaan. Yang ketiga,
cepat bangkit, belajar dari kegagalan, dan mencari cara untuk mencapai hasil yang diharapkan ketika mengalami kegagalan. Yang keempat, selalu optimis dan semangat. Yang kelima, menginspirasi orang lain untuk percaya diri dalam mencapai hasil yang dianggap mustahil. Kemudian, ciri-ciri seseorang memiliki result agility. Yang pertama, mampu mencapai hasil yang diinginkan di tengah situasi yang serba sulit dan belum pernah terjadi sebelumnya. Yang kedua, senang menerima tantangan. Yang ketiga, mampu memecahkan masalah yang baru pertama kali terjadi dengan cepat. Yang keempat, mampu menemukan jalan keluar dari kesulitan yang dihadapi. Yang kelima, memiliki keyakinan kuat akan kemampuan orang lain untuk memberikan hasil yang terbaik. Yang keenam, lebih terampil dalam menentukan arah dan membangun kepercayaan diri demi menyelesaikan tugas-tugas yang spesifik. Yang ketujuh, tetap fokus pada penyelesaian. Ini contoh soalnya. Yang pertama, seorang manajer proyek baru dihadapkan pada situasi di mana proyek mengalami kendala yang tidak terduga. Bagaimana seorang manajer tersebut menunjukkan sikap learning agility-nya dalam menyelesaikan proyek tersebut? Yang A, tidak menyalahkan anggota tim atas kendala yang terjadi. Yang B, melakukan tindakan yang akan berbeda seperti yang telah dilakukan di proyek sebelumnya. Yang C, menganalisis akar penyebab masalah dan mencari solusi yang inovatif. Yang D, menghadapi kegagalan tersebut dengan lapang dada. Ini untuk mencerminkan learning agility, itu yang paling tepat adalah ketika terjadi suatu masalah di dalam suatu proyek, itu harus mencari akar analisis penyebab masalah, kemudian mencari solusi yang inovatif. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang C. Untuk video kali ini cukup segini dulu. Nanti contoh soal yang berikutnya akan coba saya buat di video yang selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe supaya lebih semangat dalam membuat video-video selanjutnya.